Oh, mereka sarjana atau penipu. Beberapa petinggi di mana buat diduga banyak penyataan gelar palsu. Negeri gila. Orang-orang di negeri sudah gila. Diam! Dasar orang gila! Apa yang gila? Siapa yang gila? Dasar si gila. Ada saudara-saudara. Salam imitatio. Viva Profesores Prodo. Panggil saja aku Prodo imitatio. Saudara-saudara jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu tergelar. Terutama gelar sarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sulit, harus bersusah payah, kerja keras, berkorban waktu, pikiran dan tenaga, serta dana. Muncullah seorang dewa penolong yang siap memberikan gelar dari S1, S2, S3. Bisa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut dengan pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang. Untuk wisudanya di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapa dewa penolong itu? That's me. Oh iya, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian, saudara-saudara. Lihat ini. Ini adalah kitab-kitab tebal yang sengaja kususun bersama tim dari universitasku. Coba kita lihat satu-satu. Ada kitab 1000 gelar.
Suni berpikir negatif. Dan masih banyak yang lain lagi. Kitab-kitab terbaring kalau disusun dapat menjadi tempat duduk. Siapa berkenan pesan? Silakan hubungi University of 78 yang asalnya dari Amarapura, tapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri, Bro Vitavio. Rekornya. Saudara-saudara pasti penasaran bukan? Bagaimana bisa orang menemui gelar? Dengan mudah menjawab, bisa. Mengapa tidak? Akan aku jelaskan. Di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu akan gelar sarjana. Mari kita lihat sejarah negeri. Lihat ini baik-baik, saudara. Dahulu, di zaman raja-raja itu, sebagai penghargaan kepada para pengikutnya, ia memberikan gelar dan kedudukan. Para pengikutnya merasa menjadi hormat dan bermartabat. Lihat ini baik-baik. Ini di masa penjajahan bangsa asing untuk menggoda para bumi putra supaya merasa terhormat. Mereka memberikan gelar kepada siapa saja yang mempunyai uang. Gelar itu lengkap dan orang itu merasa menjadi bangsawan, menang, raden. Padahal tidak. Dulu di tanah Sunda ada sebutan Raden Sabengo Sakancing gitu. Maksudnya ia membeli gelar harganya 1 benggo, pakaiannya penuh dengan kancing emas imitasi. Kalau ditarik sekali saja langsung rontok. Jadi sebenarnya aku belajar tradisi-tradisi itu, tradisi raja dan para penjajah dahulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi pun berdiri. Program S1, S2, S3 pun banyak. Ibaratnya mendaki gunung tinggi dengan susah payah, belum itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Apa kemanjaan? Orang bilang gaya-gaya. Akhirnya aku marah. Dok, ke sekolah. Hari sudah siap. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, selimutku kutarik di tutup aja. Kuakui, matahari sudah terang di atas jendela kamar. Ya sudah,
Nanti Bapak minta kepala sekolah kamu bahwa kamu sedang sakit. Aku tersenyum dalam senyum. Akhirnya menjadi malas sekolah, tapi naik kelas. Ingin dan harus. Kalau tidak, aku malu. Jadilah orang tua meradang, menyerang sana, kemari, membabi buta. Hasilnya ternyata tidak sia-sia. Aku naik kelas, dikatrol dari mulai sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, dan perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang-radang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan luar. Tapi aku tak siap menerima tantangan. Ketika harus selesai menjadi seorang dokter dan guru besar, aku gagal total. Aku meminggirkan diri perlahan dan tergabung di University of Zulapa. Sejumlah orang yang mencari keuntungan lewat jual beli gelar, karena gelar memang dicari demi gengsi dan diburu demi sesuatu. Ya, kebetulan aku salah satu pemilik saham terbesar dalam bisnis jual beli gelar ini. Maka dengan mudah sebagai direktur cabang perguruan tinggi dari Amaragoa itu. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang terkumpul. Orang-orang senang membeli gelar dan memberi di depan namanya. Mulai dari gelar S1, S2, S3, bahkan profesores dan honoris causa. Mereka banyak dan berani bayar tinggi. Aku sering bernyanyi sambil menghitung untung. Nah, ini pohon gelar, lambang University of Zulapa. Indah bukan? Lihat. Demikian promosi. Saudara-saudara ini, silakan hubungi aku di nomor khusus. Hah? Apa? Jangan di sini. Di sini telah terbuka.
mematikan. Tapi kutangkap, lalu kuperhatikan. Luar biasa saudara-saudara. Makhluk menjijikan ini ternyata mempunyai daya tahan hidup yang tinggi kalau tidak bikin mati. Ia akan terus bertahan hidup tanpa tahu waktu telah berganti. Si kecoa ini aku beri nama si kepala baja. Karena seminat dia tidak berita, tapi harus bertahan hidup sampai keluar. Aku akan menghirup udara bebas kembali. Saudara-saudara tahu, di Hotel Broadway ini memang gratis, tapi ada juga yang tidak gratis. Sebentar, aku lihat orang dulu. Sayang tidak ada kopi hangat yang masih mengemput dan sepiring pisang goreng madu sekali. Menteri Pendidikan memberantas bisnis jual beli gelap. Sebuah gerakan baru, penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Maraboa telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelap. Beberapa perguruan tinggi Papanam diduga banyak berbisnis jual beli gelap. Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah tertangkap seorang gembong bisnis jual beli gelap bernama Ayah Kursi alias Bodoh Imitatif. Yang selama ini berhasil mengisuda orang-orang penting di Maraboa ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya masuk koran juga. Ya, bisnis jual beli gelap memang membutuhkan beberapa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, dan dokter palsu. Kalau di Maraboa ini banyak sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data University of Zuzulata yang asalnya dari Amrakur, cabangnya dikelola oleh Ray Abusi alias Bodoh Imitatif. Ia berhasil menghasilkan 50 orang dokter, 157 master bisnis, dan 333 sarjana berbagai bidang. Apakah kalian tahu di mana mereka sekarang? Ya, mereka menjadi orang-orang penting di Maraboa ini. Mereka menjadi orang-orang penting di Maraboa ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu
bertahan dalam bisnis jual beli gelar ini secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan kamu kelas tinggi. Ya, bagiku apa lagi? Kecoa si kepala baja itu membuat aku sadar dan belajar bahwa sepanjang masih banyak orang memerlukan gelar tanpa harus susah payah, asalkan punya uang, bisnisku tak akan mati. Sama seperti pelacuran. Sepanjang masih banyak laki-laki dulu, mata bongsar yang bertahan dan sarang-sarang kenikmatan ranjang itu. Sepanjang itu juga, bisnis esek-esek, laku keras, berkacang goreng. Seharusnya yang ditangkap bukan pelacurnya, tapi para ilmu-ilmunya. Bukan penjualnya, tapi para pembelinya. Di negeri ini pelacur ditangkap, dirazziai mahal, hidung belangnya dibiarkan berlalu-lalang. Termasuk dalam bisnis jual beli gelar ini. Yang kita penjualnya, pembelinya dibiarkan begitu saja tanpa sanksi apa-apa. Bahkan akhirnya banyak yang menjadi orang-orang penting di mana buah ini. Seharusnya yang ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Seharusnya yang ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Mandi lain, teriak sampai sah. Apa ini? Si gila. Aku sudah bilang, aku lagi malas mandi. Kenapa kamu guyur? Jadi basah semua ini. Saudara-saudara lihat kan? Basah deh. Maaf saudara-saudara, perlu kami beritahukan bahwa bisnis jual beli gelar ini hanya terjadi di Manaboa, bukan di Indonesia.